kota ketiga yang di Kenya dulu belum ada, itu kota Dadaab. Itu sebetulnya kota pengungsi dari Somalia. 550.000 orang mengungsi dari Somalia. Jadi itu perubahan yang sangat besar. Dan juga dalam laporan dari PBB tentang iklim ekstrem semakin diramalkan bahwa di masa depan semakin banyak ada bencana angin kencang dan kebanjiran. Dan kita bertanggung jawab supaya jangan semakin banyak CO2 diemisikan ke udara. Dan supaya jangan suhu itu naik terus untuk merubah iklim. Sebetulnya prinsip sustainability, kesinambungan itu berasal dari Jerman, dari pengelolaan hutan. Jadi dibilang tidak boleh menebang lebih banyak pohon yang bisa ditanam ulang. Jadi itu, dan istilah itu ditemukan oleh seorang menteri hutan. Hutan itu wadah penabung CO2, dan kalau itu tidak ada lagi itu bahaya. Dan juga Indonesia termasuk pengeluar emisi CO2 terbesar, dan itu satu masalah yang kita harus coba berusaha secara bersama. Dan saya sebagai pelindung tahun hutan ya di Eropa yang diumumkan oleh PBB. Jadi kalau kita tidak menangani masalah itu akan menjadi efek terhadap masa depan. Ada peribahasa Jerman, orang tidak boleh menggergaji, memotong cabang pohon atas mana ia duduk karena jatuh. Di negara kita juga ada usaha mendapatkan keuntungan jangka pendek, tapi dengan efek ada kerugian jangka panjang. Itu harus dihindarkan. Jadi alam sekitar semakin dieksploitasi dengan keterlaluan, dan itu harus dijaga. Dan itu sebetulnya satu hal yang juga penting bagi semua agama di dunia, terutama yang monoteis. Jadi melestarikan alam sekitar itu satu unsur penting di dalam semua agama dan kepercayaan. Kita harus lebih banyak menangani dan memperhatikan masalah di bumi ini supaya kita menjaga bumi kita tetap menjadi hal yang ajaib yang kita dapatkan dari Tuhan, dan kita harus jaga itu demi masa depan. Dengan demikian saya menutupi kata sambutan saya, dan saya ingin memberi semangat kepada Anda sebagai generasi muda supaya akan berbuat lebih baik yang hal-hal yang kami tidak berbuat baik. Jadi memperbaiki kesalahan kami. Dan tidak perlu berbuat hal-hal yang besar, tapi yang penting berbuat sesuatu. Sudah kehadiran Anda di sini itu sudah satu hal yang baik, supaya saling menghargai satu sama yang lain dan ikut menjaga perdamaian dan perlindungan iklim, supaya ikut serta dalam terima, dan ingin mengucapkan terima kasih. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Darf ich Sie bitten, am Podium stehen zu bleiben? Meine Damen und Herren, wir haben schon das Studium Generale zusammen gehört vom Herrn Bundespräsident. Jetzt öffne ich Ihnen die Gelegenheit, Frage zu stellen. Bitte melden Sie sich. Können Sie sich erstmal, ja, Frau Clara, bitte. Also, guten Tag, sehr geehrter Herr Bundespräsident. Mein Name ist Federal, Clara nama saya Clara, dan saya dari Jawa Barat. Saya ingin mengajukan pertanyaan
tentang kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Sistem pendidikan dan sangat terkenal karena ilmu yang efektif dan penerapan yang cepat dari hasil penelitian. Jenis mana kerjasama Anda melihat antara Jerman dengan Indonesia? Terima kasih banyak atas pertanyaan itu. Saya melihat banyak bidang di mana kita bisa mengadakan riset secara bersama di bidang energi yang terbarukan, geotermi, tenaga geotermal, dan itu bisa digunakan tanpa ada batasnya, dan matahari ada banyak. Di Jerman misalnya musim dingin tidak ada banyak sinar matahari, ada bahan alam yang tumbuh ulang. Jadi untuk menghasilkan energi bisa dihemat dari teknologi lingkungan. Itu satu bidang yang luas di mana kita bisa mengintensifkan kerjasama dengan bantuan Menteri Riset. Kita juga ingin memperluas kerjasama di bidang ekonomi, konstruksi permesinan, dan kita juga memerlukan ilmu sastra, kita memerlukan ilmu agama, juga ahli Germanis, kita memerlukan ahli pedagogik, karena kemajuan teknologi juga harus disertai oleh orang yang bisa menjelaskan perubahan tentang kesadaran dan keyakinan dalam masyarakat. Juga guru bisa membantu untuk menyampaikan hasil penelitian dan prinsip-prinsip pendidikan. Ada dua hal yang sangat berhasil menurut saya di Jerman, bahwa rasa ingin tahu, ingin belajar sesuatu itu sangat mempermudah belajar. Jadi kalau murid pikir kita hanya harus belajar untuk guru, itu satu tanggapan yang tidak baik. Tapi karena seorang murid ingin tahu, ingin belajar, jadi itu satu hal yang sangat penting. Dan kalau orang ingin belajar dan mengetahui tentang kebudayaan dan negara lain, itu sangat berarti. Dan kalau ingin tahu tidak hanya tentang bidang studi dan keahlian sendiri, melainkan juga ingin melihat lebih jauh ke disiplin yang lain. Jadi tentang biologi, ilmu biologi juga tidak hanya di bidang biologi itu sendiri, melainkan juga ada kaitan dengan banyak ilmu yang lain. Jadi misalnya juga bisa digunakan untuk misalnya biologi, bagaimana burung terbang, itu bisa digunakan untuk bahan untuk konstruksi pesawat misalnya, bisa dikembang. Jadi semua disiplin, semua jurusan ilmu bisa dipersatukan. Itu prinsip Humboldt. Dan supaya jangan pengajaran dan riset dipisahkan. Jadi yang mengajar dan juga yang mengadakan riset itu menyampaikan lebih banyak pelajaran kepada murid dan mahasiswa. Dan sekarang kita memperluas lebih banyak kemungkinan mahasiswa Indonesia bisa datang ke Jerman untuk studi di Jerman. Dan juga kunjungan kenegaraan saya ini dimaksud walaupun jaraknya jauh sekali, Indonesia dengan Jerman menjadi semakin dekat. Dan juga Profesor Habibie sangat terkenal di Jerman, dan beliau menjadi lambang ideal hubungan yang baik itu. Jadi kalau Anda sekarang mulai belajar dan datang ke Jerman, mungkin 50 tahun lagi Anda bisa duduk tenang di sini sebagai mantan presiden dan bisa melihat apa hasilnya dari hubungan antara Jerman dengan Indonesia. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk pertanyaan yang lain. Frau Yuke, bitte. Ibu Yuke, silakan. Also guten Tag allerseits. Selamat siang. Selamat siang Bapak Presiden RF. Nama saya Yuke. Saya datang dari
pulau dari Jawa Tengah, tapi sekarang saya studi di Universitas Indonesia di jurusan Germanistik semester kelima. Saya ingin menyampaikan pertanyaan tentang pendidikan, tentang perkembangan selanjutnya hubungan bilateral antara Jerman dan Indonesia. Pertukaran di bidang pendidikan dan antara mahasiswa itu sangat berarti. Kemungkinan untuk mengintensifkan kerjasama dan pertukaran di bidang itu Anda melihat ada dua hal. Tadi malam kita merunding bagaimana bisa diadakan kemungkinan lebih banyak untuk mahasiswa dan untuk menjalankan praktik dan dengan Presiden tadi kami bicarakan supaya kita membentuk satu kelompok penasehat dari ahli, misalnya 10 orang Indonesia, 10 orang Jerman yang bisa memperundingkan bagaimana hubungan bisa dipererat. Dan menurut saya kita tidak harus mengundang orang untuk program S3 oleh karena orang bisa diundang sudah lebih duluan karena orang zaman sekarang sudah tahu lebih dini mau ke jurusan mana, dan itu satu hal yang dirundingkan supaya mahasiswa lebih muda sudah bisa didatangkan ke Jerman. Dan juga di dalam parlemen kami juga sudah diberikan kemungkinan dan dana untuk bisa mengadakan itu. Dan juga Anda bisa selalu menghubungi kedutaan besar Jerman juga melalui Goethe Institut, melalui yayasan. Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana bisa menjalankan pendidikan di Jerman. Tapi semua itu belum selesai rancangannya. Di bidang itu masih banyak hal yang harus diadakan. Dan di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Kalau kita bersama-sama merasa itu harus diperbaiki, harus diadakan, pasti akan dihasilkan. Terima kasih banyak Bapak Presiden Federal yang terhormat. Masih ada sedikit, boleh saya jawab semakin singkat supaya Ibu Marslina. Selamat siang yang terhormat Presiden Federal, nama saya Kusmadina. Saya dosen dari jurusan Jerman di Universitas Indonesia. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Tadi Anda menyinggung Jerman merupakan ekonomi terbesar di Eropa. Apa artinya